Kita berjumpa lagi di Sofinavi Talks, di mana tamu-tamu saya itu tidak pernah tidak menarik, tidak pernah tidak menyentuh, itu semua karena Tuhan mengirimkan mereka. Hari ini kita akan welcome Aji Mirza Hakim. Yeay, mana nih? Kalau mau ngomong sama pemirsyanya di sana, nah di sini ini ngangkep kita berdua. Di sini sama Mas Pong berarti. Iya, boleh deh. Ngomong-ngomong soal Mas Pong, emang dulu sering ribut di Jikustik sama Mas Pong? Langsung aja nih gue sebagai istrinya. Ya nggak tahu, mungkin karena masih muda ya, jadi ya kan masih muda dulu toh, masih muda tuh ya sering-sering ribut lah, gitu. Terus tapi ya semenjak saya pindah ke, pakai saya bingung. Nggak apa-apa, aku. Gue nggak iso. Gue. Terus kalau semenjak pindah ke Depok, Pongki di Jakarta, terus kan satu pesawat terus tuh. Jadi akhirnya kita ngerti bahwa Pongki itu ternyata maunya gini. Terus dia juga ngerti, Ica tuh ternyata maunya gini. Yang minim itu apa yang kita rasakan dan akhirnya kita keluarkan itu ya benar-benar jujur kan gitu. Jadi nggak ada yang ditutup-tutupin gitu. Dan satu hal sebenarnya nih agak pujian dikit nih sama Pongki nih. Semarah-marahnya pun kita gitu. Dia tuh tetap fair menurut saya gitu. Dia tetap bahkan bisa membuka peluang. Ini ada ini, kamu ini gitu. Jadi ya menurut aku ya teman-teman ya bukan teman-teman mesra ya, tapi ya musuh tapi ya teman juga lah. Frenemy. Nah mungkin friend gitu. enemy ya. Iya. Ini istilah baru nih, bagus nih. Enggak baru, itu udah lama. Udah lama. Berarti aku karena mungkin tinggalnya jauh ya di Kalimantan. Kamu sekarang masih di Kalimantan tinggal? Masih di Kalimantan. Guys, buat yang tidak mengikuti perkembangan Ica ya, ini bapak beranak 6. By the way, ya, tugas istriku yang beranak 6. Iya, maksudnya kamu memberi dia anak 6. Yang support aja. Ya kan anakmu semua toh, Ca? Iya, anakku lah. Iya, yang maksudnya kan dia membangun keluarga, lahirlah anak 6 ini. Jadi selain dia juga musisi, penulis lagu, vokalisnya Jikustik saat ini, dia juga adalah tukang antar sekolah anak-anak. Iya, betul. Jadi itu tugasmu biasanya? Tugas, iya. Yang paling besar umur berapa sih? Masih kelas 1 SMP. Oke. Yang kedua tuh ini mau lulus SD, yang ketiga kelas 3 mau naik kelas 4, keempat itu baru mau masuk SD kelas 1, yang kelima baru mau masuk TK, yang keenam masih bayi gitu. Baik. Tapi semenjak ada Netflix sudah mulai kurang berproduksi lah. Maksudnya pengen berproduksi lagi tuh, maksudnya menambah enggak lah. Emang gara-gara nggak ada. Dulu kan Pongki sering bilang, loh anakmu 5, waktu itu masih 5. Iya, terus dia bilang, loh emang di situ nggak ada TV, Bang. Jadi semenjak ada tontonan Netflix segala macam itu akhirnya ya. Tapi emang tadinya maunya sebanyak itu, Cak? Aku memang dari dulu tuh pengen kalau misalnya punya anak tuh pengen banyak gitu. Emang keluargamu dulu berberapa? Kamu sama kakak-kakakmu? Kalau aku sama kakak tuh kalau hidup semua ya tuh 8. Lah itu juga banyak. Iya makanya. Jadi aku tuh anak ketiga dari 8 harusnya, tapi 3 meninggalkan jadi 5. Nah, ibu itu punya saudara tuh ada 11. Bapak itu punya saudara ada 6. Oke. Itu dengan satu istri. Yang kakek itu dengan yang lain juga ada beberapa gitu. Jadi memang keluarga besar. Emang udah kebiasaan keluarga besar. Jadi yang kamu tahu selama hidup adalah keluarga itu harus rame gitu. Iya, rasanya hampa kalau nggak rame gitu. Kalau di rumah nggak rame tuh nggak nyaman gitu. Terus istri juga nggak apa-apa tuh? Nggak apa-apa tuh. Sampai 6. Emang oke. Kan produksinya enak aja. Maksudnya jadi enak. Maksudnya memang kita sama-sama pengen. Iya, itu maksudnya. Jadi bukan kamu yang bujuk request, ayo dong satu lagi gitu. Oh enggak lah. Emang seneng. Emang senang gitu. Dan dan hebatnya istri gitu. Cuman di 2 anak pertama kita pakai babysitter. Setelah itu sisanya sendiri semua. Ya karena udah diatur sistemnya dong. Berarti mulai ini. Tapi banyakan dia sih yang ngatur. Ya. Paling aku paling begini doang ngeliat handphone. Paling misalnya yang pertama gitu. Dan gitu doang. Terus istri yang iniin. Tapi enggak gitu juga. Artinya kadang-kadang ada juga yang mandiin yang kecil segala macam. Ya, berarti istrimu pintar mengatur sistem di dalam rumah tangga sehingga semua itu harus jalan dengan anak 6 itu ya. Iya, harus kan gitu. Iya. Ya gitu Sob. Gimana sekarang Jikustik dengan kamu vokalis sendiri? Sendiri kan? Dulu kan sendiri. Selain memang pemain bass. Temenmu tuh nggak mau balik. Temen serumah.
Jadi gini apa namanya? Memang kaget ya. Jujur aja ada di beberapa kali kita manggung gitu, aku selalu bilang begini. Kadang-kadang kalau penontonnya banyak gitu, terus aku ngomong sama Carlo biasanya, loh, coba ya ada Pongki ya, aku bebanku kurang gitu. Selalu ngomong gitu dan juga, oh ya ini gimana ya Pongki nggak mau mungkin ya belum saatnya aja aku bilang. Terus ya udah beberapa kali main itu kan juga ya ada yang hilang memang gitu. Cuman kan memang kita harus ya mau nggak mau emang seperti ini kan keadaannya gitu. Yang pasti mereka masih bisa bertahan itu sudah cukup bagus lah gitu. Apa yang membuat kamu kembali ke Jikusti? Karena kamu juga dulu ada di posisi mirip Pongki, kamu juga keluar. Dulu kalau aku nggak keluar, Jikustik pasti bubar. Kenapa? Ya karena waktu itu aku berantem besar dengan Dadi. Oh. Aku berantem besar dengan Dadi dan aku marah besar waktu itu dengan Dadi. Ini kalau aku paksain mungkin Dadi yang keluar atau mungkin bandnya bubar. Setelah itu, kalau sekarang aku nggak masuk, Jikustiknya yang bubar. Oh. Karena Jikustik ditinggal vokalis lah waktu itu dan akhirnya waktu itu dia ngajak, aku juga bilang waktu itu, aku nggak mau lagi dah balik ke sini. Sempat bilang kayak gitu, aku udah capek gitu. Terus akhirnya aku cuman bilang kalau kalian bubar gara-gara ini yang tersinggung aku sama Pongki. Bilang, loh kenapa teh? Nah, kalian ditinggal yang baru, kalian bubar. Kalian ditinggal Pongki, kita masih bertahan. Kalian ditinggal aku, masih bertahan. Begitu ditinggal yang baru, dan artinya kontribusinya nggak sebesar Pongki dan aku. Sepanjang ya gitu, nggak sepanjang itu. Kalian mau bubar gitu? Cemen kalian gitu. Ya tapi itu kenyataannya, kita udah males cari yang baru gitu. Kurang ajar kalian ya. Ya udah aku ikut deh gitu. Akhirnya gitu. Nah, terus aku telepon Pongki. Pong ini gimana Pong? Bo ikut dong bareng lagi nih gitu. Terus Pongki mungkin masih banyak ini juga kan, masih banyak planning yang memang harus diiniin, jadi belum bisa ikutan gitu. Ya bertahan dengan seperti inilah gitu. Tapi dengan yang sekarang ini, selain beban nyanyi sendiri ya, itu kan juga berat dan kamu juga pemain bass. Ya. Berarti ngafalin lirik juga lebih yang tadinya bisa berbagi dengan Pongki atau mungkin Pongki vokalis utama terus kamu ambil suara duanya, suara tingginya gitu ya. Selain beban itu, beban apa lagi? Beban jadi frontman itu sekarang ini kamu gitu loh frontman-nya, wajahnya. Ini juga yang membuat Ica yang sekarang ini lebih langsing, lebih aku ngeliatnya kamu lebih kurus loh, seger loh kamu loh. Iya, ya kayaknya memang harus gitu juga ya. Nggak mungkin kan orang mau lihat mau beli tiket tiba-tiba ada konser om-om gendut Komproh kan gitu ya, kemproh. Ya ngapain kan gitu. Ya akhirnya mau tidak mau harus begitu gitu loh. Dan memang kalau selain beban yang memang nyanyi dan agak susah itu, ini juga karena memang dari dulu aku selalu bilang aku tuh pemain bass, aku bukan penyanyi gitu. Artinya aku bisa nyanyi tapi bukan penyanyi, bukan vokalis utama gitu. Nggak banyak yang tahu kamu dulu juara lomba. Iya, dulu sempat juara BRTV. Iya, apa tuh namanya? Bintang Radio dan Televisi Bintang Radio dan di Televisi. Samarinda waktu itu. Iya. Ya kan juara penyanyi, 2 lah. Ca, itu, Ca. Penyanyi, tapi aku nggak bener-bener menikmati sebagai penyanyi gitu. Artinya Kamu lebih memang suka main bass? lebih suka main bass. Lebih suka bikin lagu? Ya, bikin lagu juga iyalah gitu. Kalau putus kan zaman dulu kan gitu. Iya, Jadi, iya. Nah, terus kalau jadi penyanyi itu gimana ya? Kayaknya bebannya banyak banget gitu loh. Dan akhirnya sekarang harus menerima itu sebagai konsekuensi sebagai vokalis utama kan gitu. Nah, ya berat banget gitu. Tapi kan jalanin sama teman-teman yang lama, seru dong, Ca, tetep. Iya benar gitu. Cuman kan kadang-kadang kalau sambil kayak kemarin aja waktu main gitu. Kan Carlo tuh suka iseng. Suka dia ngubah beat tiba-tiba di tengah gitu. Nah kan sementara aku harus konsentrasi lirik sambil main bass, dia ngubah tuh tanpa sadar aku ngomong, lo, jangan lo. Jadi orang denger, loh pada ketawa gitu kan. Padahal itu nggak sadar gitu, lo gitu. Oh kamu keluar ngomongin lo kan? gitu. Dan itu sering loh kalau di panggung. Dan aku tidak bisa memposisikan diri jadi vokalis serius di atas panggung. Kalau aku sudah kesulitan kadang-kadang nyaut sekenanya aja gitu. Iya. Jadi susah untuk konsentrasi bass, jadi penyanyi dan lead vokal lagi ya. Iya. Frontman. Tapi sebenarnya kamu salah sedikit dari orang Indonesia yang aku kenal, Ca, yang bisa melakukan itu loh, Ca. Iya, tapi kalau
salah sedikit itu akhirnya salah banyak di panggung kan yang jadi repot juga gitu. Oh. Jadi memang bebannya berat banget lah pokoknya gitu. Iya. Kalau yang lain mungkin ada lah ya. Tapi lagunya mungkin lagu rock kenceng gitu ya. Iya. Jadi cuman tanpa harus ngikutin. Nah kalau Carlo kan mainnya bener-bener ini banget gitu loh, ngebeat Tiba-tiba dia segala mau macam. sinkop di mana, kamu harus nebak gitu Iya ya. makanya gitu. Jadi agak-agak repot memang gitu. Iya. Makanya sekarang itu kita tuh kadang-kadang dibantu dengan ada pemain bass namanya Enggal gitu. Jadi dia inilah kadang-kadang di belakang panggung gitu. Jadi jadi di Jikustik itu sekarang begini. Kalau tiba-tiba aku pengen main bass, aku ambil bass aja gitu. Meskipun tidak direncanakan gitu. Aku tahu lagu ini kok, ya dia nge-backup aja di belakang. Tapi kalau misalnya tiba-tiba aku bener-bener sama sekali nggak mau pegang bass, ya udah ada yang ngebassin gitu. Oh. Kadang-kadang begitu. Jadi nggak Nggak ikut naik panggung kan? Enggal bunyi aja dari bawah atau naik? Dia ikut Oh, naik oke. gitu. Apa namanya? Jadi anak-anak juga bilang, Ica ini sak kenal wae. Maksudnya pengen main dia main ya udah gitu. Kalau enggak ya udah ini gitu loh. Iya. Maksudnya nggak main gitu. Tapi itu cukup membantu. Yuk, banget. Oke. Sangat membantu. Jikustik yang sekarang, yang vokalisnya adalah Ica, itu berarti masih memainkan lagu-lagu yang lama dong? Masih. Yang waktu bareng sama Pongki dulu? Masih. Meskipun memang kita sudah mulai mengurangi ya, karena memang ada beberapa lagu aku yang ada di mana, di Rosa, di BCL dan Iya. di artis-artis lain gitu, kita Bisa coba dimainkan. bawain. Biasanya 4 laguan atau 5, tapi nggak tahu kadang-kadang tergantung. Kadang-kadang kan panitia juga suka nge-request kan, request. Nah kadang-kadang kalau request kan banyak lagunya Pongki tuh. Ya udah akhirnya lagunya Pongki yang kita mainin. Itu biasanya nih, sekedar biar penonton juga tahu, karena sedang ada ya ribut-ribut lah lately. Ya, Lu nyanyi gitu. lagu gua ya, lu ini ya, kok nggak izin ya, ini ya itu. Nanti coba kita breakdown sedikit-sedikit Ya, supaya boleh. kita yang awam-awam ini juga paham. Itu kalau kayak gitu perjanjiannya Jikustik sama Pongki Barata sebagai songwriter tuh gimana tuh, Cak? Pongki itu pernah membuat surat waktu itu dan itu masih dipegang sama anak-anak itu karena memang dalam bentuk email dulu ya. Waktu dia keluar waktu itu, dia bilang dia tetap akan mengizinkan Jikustik membawakan lagu-lagunya. Ada di email itu? Ada di email itu. Dan apa namanya? Akhirnya aku waktu itu sempat bilang, "Mbok kurangin udah, nggak usah. Pongki ngomong sendiri kok Ca gitu." Tapi nggak enak, aku sebagai pencipta juga nggak enak kalau langsung tiba-tiba main bawa-bawain gitu loh. Rasanya tuh beda gitu loh. Ternyata akhirnya nggak ada masalah juga kan gitu. Dan alhamdulillah ya teman suamimu ini berbesar hati lah untuk itu gitu loh. Iya. Bantuin karirnya kita juga kan gitu. Artinya tidak pernah meribetkan atau Nggak menyusahkan pernah. ketika Nggak harus. pernah. Oke. Pernah ngeribetin dan itu nilai plus dia salah satunya gitu yang sampai sekarang itu pun menurut aku tuh masih kagum lah dengan itu gitu loh. Artinya mungkin ini juga kan termasuk salah satu pencipta yang aku suka ya, maksudnya aku punya beberapa lagu gitu, bahkan yang aku paling favorit di Jikustik itu justru lagunya dia yang Bahagia Melihatmu Dengannya gitu. Jadi setiap ditanya aku pasti bilang lagu favorit Jikustik, aku pasti bilang lagu itu gitu. Nah, artinya di sisi lain mungkin menyebalkannya dia mungkin ya kan dia kalau ngomong kan to the point Iya, kan kadang-kadang orang siap apa enggak juga kadang-kadang Kayak kurang Jawa gitu ya di iya, beberapa dia tuh sisi nggak ya. Jawa. Mungkin karena sudah nikah dengan kamu. Wah, Tapi dulu sebelumnya juga udah gitu. gitu, Dulu iya. juga gitu. Aku ingat dulu waktu kita tuh hampir nggak main mungkin ya waktu di reunian. Di Yang Jogja. kapan nih kan ada Di dua. Oh, yang Jogja. Jogja, oke. Jadi waktu ditanya dengan wartawan, kira-kira ada kemungkinan nggak Jikustik itu bikin single sama formasi yang ini lagi gitu. Waktu itu yang ditanya Dadi duluan. Dadi bilang ya mungkin aja lah, mungkin banget gitu. Kita bisa kumpul kayak gini lagi. Nah aku menghargai Pongki yang di luar, aku pun menghargai Jadi mereka yang ada di dalam. masih gitu. member. Masih member. Aku juga di luar waktu itu. Aku bilang begini. Kemungkinan itu akan selalu ada, tapi kan kita belum tahu nih waktunya ada, terus apa kesempatannya ada gitu. Kalau memang kesempatannya ada ya mungkin terus kita semua sama-sama mau, kenapa enggak kan gitu. Iya. Nah, terus Pongki dengan santainya ngomong, apa untungnya buat saya? Kan semua kaget, Iya. astagfirullah gitu. Iya. Jadi Itu dia bercanda apa enggak? serius mukanya. Oh, serius. Terus Dadi langsung kaget gini loh. Terus udah tenang. Aku di belakang, dia santai, dia tetap ngomong gitu. Sementara aku menenangkan, udah tenang. Enggak jadi manggung kita gitu. Iya. Jadi gitu artinya di tengah dia, makanya kadang-kadang aku juga kalau mau bercanda sama dia tuh aku ngeliat-liat, nih
dia bakal balas apa kira-kira gitu. Karena kita nggak bisa ditebak kan gitu. Kalau aku pikir dia lagi ini bisa kita candain, tapi kalau tiba-tiba dia langsung nyeletuk gitu, bisa aja yang nggak siap ya langsung Loh, kok kubrah kesana? gitu, gitu. Iya. Jadi ya itulah. Tapi di tengah ya yang aku bilang tadi, di tengah ya kekagetan kita seperti itu, tapi dia tetap menurut aku orangnya fair lah. Iya. Gitu. Oke, kita masuk ke masalah hak cipta sedikit ya, Ya, Ica ya. Karena sip. yang aku dengar, Ica ini S2 kemarin, dan S2 tuh skripsi apa tesis sih namanya? Tesis ya? Ya. Tesis, menulis tesis tentang hak cipta. Hak cipta. Seputar hak cipta. Tapi apa judulnya? lebih spesifiknya ke ini, apa namanya, pengelolaan royalti performing right di Indonesia lah. Performing right, oke, Iya. itu dia, performing right. Kita bahas dulu sedikit supaya teman-teman juga punya bayangan ya. Jadi di dalam dunia rekam-rekam ini, jadi kita bicara hak cipta di bidang musik aja ya. Saya nggak bisa bicara untuk buku, untuk film itu mah nanti terlalu luas. Di musik aja dulu. Di musik itu ada beberapa rights atau Ya, hak ya. ya. Dan kalau kita bagi nih, jadi yang pertama itu adalah mechanical right ya. Mechanical itu zaman dulu nih masih ada kaset, masih ada CD. Itu adalah ketika kita Digandain. gandakan, Ya, oke. menduplikasi, benar Ya. ya. Kalau zaman sekarang kan karena udah nggak ada, jadi bentuknya adalah digantikan dengan streaming, benar nggak? Iya, betul. Streaming di platform-platform, ada Spotify lah, ada YouTube Musik lah, ada macam-macam. Itu ya, pegang dulu satu mechanical. Lalu rights yang kedua adalah performing. Ketika seseorang nyanyi lagu, misalnya Rosa membawakan lagumu kan banyak ya, lagu Ya, ciptaan ya. Ica ya. Ada Aku Bukan Untukmu, Ya. Tega, ada apa lagi Tak tuh? Sanggup Lagi. Tak Sanggup Lagi, ada 6 ya lagu di Rosa. 5. Ada 5 ya. Ada apa, Takkan Berpaling Darimu. Takkan Berpaling Darimu. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun. Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya, ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around, guys. Ada 6 ya lagu di Rosa. 5. 5, ada 5 ya. Ada apa, Takkan Berpaling Darimu. Takkan Berpaling Darimu. Ketika Rosa menyanyikan lagu itu, entah itu di atas panggung atau di acara TV atau dimanapun juga lah, di mana ada keuntungan finansial yang masuk ya, itu ada yang namanya performing rights di sana, betul ya? Iya. Ketika sebuah lagu dimainkan, ada hak yang melekat di situ. Ya, ketika ada sebuah lagu yang dimainkan, ada hak pencipta yang juga ikut melekat di performing rights ini, walaupun dia tidak ikut perform di situ. Iya, Lagu betul. itu dinyanyikan oleh penyanyi lain, begitulah Iya. gampangnya kurang lebih ya. Nah sekarang yang menjadi isu di mana-mana adalah seakan-akan musisi-musisi ini terbelah dua, Ya. geng pencipta, Dan geng penyanyi atau geng performing tadi. Di Indonesia sendiri, bagaimana sih caranya pencipta bisa memperoleh, kalau netizen taunya royalti dong, bayar royalti dong, itu bahasa netizen banget, nggak bayar royalti ini gitu. Itu dibayar. Ada yang urus, namanya Lembaga Manajemen Kolektif. Di Indonesia, LMK ini itu ada beberapa, tapi mereka harus merujuk di bawah badan yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Benar ya, Cak ya? Ya, Sampai situ benar. berdasarkan PP 56 itu. Betul. Ya. Oke. Tapi ada satu celah lain, dan saya ngomong ini nggak ada konotasi apa-apa ya. Ada satu celah lain di mana teman-teman pencipta, mungkin kalau kita ambil kayak kasusnya kemarin yang sedang bergulir, belum ada putusan kan ya, yang Ari Bias dengan Dan Agnes Agnes, Mo, di mana pencipta lagu merasa bahwa wah, Agnes udah nyanyi ini kemana,
tanpa izin saya. Mm-mm. Sementara di negara ini sebenarnya hal itu sudah dilingkupi ya, dilindungi dengan ketika dikolek sama LMKN itu. Ya. Sehingga bagiannya pencipta, bila kita menjadi member LMK itu tinggal ambil di sana gitu loh guys. Jadi lagu Ica dimain, oke, tinggal ambil di sana. Nanti tiap tahun bayarnya itu LMK. Tiap berapa bulan? Apa gimana? Tiap 6. Tiap 6 bulan, ya. Tiap 6, oke. Jadi bukan berarti nggak bayar, tetap bayar. Yang bayar adalah si penyelenggara. Iya, penyelenggara, ya betul. Bukan penyanyinya. Bukan. Kita nih sudah berkontrak nih lagu, misalnya saya bawain lagu siapa gitu ya, otomatis kan nggak mungkin dong cuma sekali itu doang gitu loh. Terlebih lagu itu misalnya jadi single atau apa, jadi andalan, kan nggak mungkin kita nggak bawain itu kalau di panggung gitu. Jadi sih secara otomatis harusnya gitu, harusnya begitu. Cuman memang kalau yang tadi yang dibicarain ada hak yang melekat pada saat perform itu gitu. Ya memang ada hak pencipta memang di situ, ada hak pencipta. Cuman kan mekanisme di Indonesia itu mengharuskan kita taat hukum kan. Ketika kita taat hukum ya kita harusnya yang merujuk pada hukum. Artinya hukumnya berbicara bahwa lewat LMKN, Lembaga Manajemen Kolektif Nasional. Ya kita lewat situ aja lah. Perkara mereka transparan apa tidak, nah itu yang harusnya dibenahin bersama-sama. Gitu. Itu PR-nya. Itu PR-nya. Itu PR-nya. Memang ini memang jadi karena mereka tidak memiliki data yang akurat yang menurut kita itu. Jadi akhirnya kan asal kayak cuman ya udah deh. Udah nih segini gitu. Jadi kan kita nggak tahu. Bisa jadi saya makan haknya Pongki. Pongki kemakan haknya Ahmad Dhani misalnya. Ahmad Dhani kemakan haknya yang lain gitu. Bisa jadi seperti itu gitu. Karena nggak ada akurat, nggak akurat kan gitu. Jadi sebenarnya PR-nya adalah itu, memperbaiki sistem di mana lo yakin nih lagu gue dinyanyiin segini, perasaan gue lebih sering deh gitu ya. Gue punya hak lebih untuk kolek gitu ya. Nah, namun di luar daripada itu ada satu celah juga yang namanya direct licensing, di mana antara penyanyi dengan pencipta itu tuh bisa izin lalu semacam kulonuwon. Ini pemahaman saya. Lalu terjadi deal sendiri. Gue mau bawain acara lo di konser, mau bawain lagu lo di konser ini misalnya gitu ya. Kalau itu sih sebenarnya sih tergantung ini aja seberapa dekat pencipta dengan penyanyi ya kan gitu. Artinya bisa aja dia melakukan itu, monggo silakan. Artinya itu tapi di luar undang-undang kan gitu. Jadi bukan suatu keharusan yang memang harus dilakuin gitu. Jadi itu benar-benar di luar gitu. Artinya mungkin kayak niat baik aja, masa aku udah dapat segini yang itu nggak dapat, ya udah niat baik aja. Terus mungkin dengan penciptanya kenal segala macam, tapi kan sistemnya tidak mengatur seperti itu. Nah yang lebih nggak enaknya adalah ngelihat ketika pencipta menerima juga dari LMK, tapi menerima juga direct license dari penyanyi. Hitungannya kan jadi nggak jelas. Dan itu menurut aku tuh nggak begini gitu. Kalau memang mau konsentrasi di DL ya DL aja, jangan nuntut LMK-nya lagi gitu. Kalau mau ke LMK aja, jangan nuntut ke penyanyi lagi gitu. Kecuali memang penyanyi memang punya niat tambahan. Nah, itu beda ya. Beda masalah ya. Kita temen nih, gue mau bagi-bagi bro gitu ya. Contoh. Oke, contoh. Jikusik sendiri itu sebenarnya melakukan itu gitu loh. Tapi kita sampai sekarang pun tidak pernah menyebut ini sebagai direct license. Karena memang menurut kita ini sumbangsi Pongki terhadap band Jikusik gitu. Dan ketika kita bawain ya sumbangsinya begini gitu. Dan Pongki pun tidak mematok. Kalau memang namanya direct license itu harusnya memang sudah ada patokan, ada undang-undangnya, terus patokannya segini ya, berapa persen dari honor gitu. misalnya. Ini kan gitu nggak ada patokan juga gitu. Jadi ya kita cuman ya sumbangsi aja gitu. Dan perlu diingat juga gitu, nggak semua pencipta mungkin ya, termasuk saya tuh yang mungkin bisa misalnya nih kata orang juga sebelangsak-belangsaknya hidup gitu ya, nggak tiba-tiba juga bisa menerima tiba-tiba kayak semacam belas kasihan gitu, gimana ya maksudnya nggak ini ya, karena memang kemarin tuh sempat terjadi diskusi macam itu gitu. Kita mau kasih tapi kok kayaknya kita ngasihnya tuh kayak berdasar belas kasihan. Jadi kan gimana ya, ada rasa kita nggak gitu-gitu amat kok gitu. Tunggu, sorry ya Cak ya, aku potong dulu ya. Aku menempatkan diri sebagai penonton nih. Tadi kan kamu bilang belas kasihan.
kita juga sebagai pencipta nggak gitu-gitu amat kok. Maksudnya gimana coba? Gini, pencipta memang di di satu sisi memang sempat mengalami yang ya kadang-kadang katanya ada yang tiba-tiba tiap tahun harus nyari rumah kontrakan, ada yang bahkan apa namanya ya susah cari uang lah. Tapi maksud saya pride-nya kan tetap harus dijaga. Jadi setiap orang itu Integritinya ya integritasnya itu harus tetap dijaga. Artinya saya begini karena memang karena saya pencipta lagu juga, kepentingan saya sebagai pencipta lagu itu jauh lebih besar daripada penyanyi. Selain memang masalah uang-uang ini, saya juga pengen pencipta ini memang memiliki kehormatan gitu. Ketika dia punya kehormatan, ya kita perjuangkan. Nanti ujung-ujungnya dapat uang juga kan gitu. Dari cara undang-undang tadi yang lewat LMKN itu. Jadi sebenarnya kan penyanyi dan pencipta lagu itu harus bergandengan tangan karena musuhnya beda. Musuhnya tuh bukan tanda sesama kutip lagi mereka, ya, musuhnya ya. Musuhnya bukan itu gitu loh. Musuhnya ada aturan yang memang yang bukan aturan ya, lebih kepada ada suatu lembaga yang memang harus kita benahi bersama-sama kan gitu. Harus kita watch bersama-sama. Kinerjamu perbaiki dong ya, gitu ya. Itu harusnya kita gandengan tangannya ke situ gitu, bukan menyerang satu sama lain kan gitu. Iya, lu nyanyiin lagu gua kok gue gak kebagian lu udah di mana kasarnya begitu ya. Kasarnya begitu ya. Kasarnya begitu. Padahal sebenarnya kalau teman-teman yang berada di opini direct licensing juga, kalau misalnya aku bilang lu nyanyi di sana, gua nggak dapet apa-apa, lu udah dapet banyak, pasti nggak enak juga kan dengernya. Iya betul. Iya kan? Ya, jadi narasi kan yang dibangun itu kedengaran seperti penyanyi kaya, pencipta miskin gitu. Terkesan ya. Terkesan. Itu yang terkesan. Jadi itu yang aku di sini sebagai pencipta tuh juga kadang-kadang ngerasa enggak, jangan sampai kita dibilang miskin gitu. Bolehlah kita kekurangan secara secara finansial, tapi itu pun karena memang ada sesuatu yang nggak jelas kan gitu. Harusnya kita juga bisa setara begitu gitu. Jadi itu yang diperjuangkan gitu, haknya itu gitu loh. Tapi bukan dengan cara menyerang yang lain kan gitu. Artinya gini, direct licensing itu atau yang sedang diperjuangkan sekarang untuk tiap dinyanyiin bagi dong sekian persen gitu kan. Itu harusnya menjadi sesuatu yang bentuknya lebih ke pertemanan. Bisa jadi gua begitu. Dapet nih, gimana? Lalu terjadi deal antara keduanya, gitu kan? Iya, bisa jadi begitu gitu. Ya. Tapi itu kan juga ketika ada nama direct license itu keluar, harusnya ini pendapat saya pribadi. Harusnya ada metode baku. Iya, begitu gitu. Jadi dan juga kalau memang mau digituin juga harusnya ya penyanyi kafe juga kena dong gitu. Sementara banyak sekali ya, penyanyi gitu. kafe dari Sabang sampai Merauke. Ya. Apakah kita bisa mendirect licensingkan semua gitu ya maksudnya? Ya harusnya kalau memang aturan undang-undangnya begitu harusnya bisa. Kalau misalnya ada aturan undang-undang yang baru dan harus begitu harusnya bisa. Cuma kan sekali lagi yang tadi kita balik ke awal lagi tadi yang masalah kehormatan. Integrity itu saya pengen jangan sampai pencipta lagu juga dianggap seperti itu gitu loh. Artinya tiba-tiba karena kita pencipta lagu terus dianggap nggak punya uang terus menyerang kan. Ini sebenarnya gini sob, nggak usah bicara tentang pencipta lagu yang lain. Aku sebagai pencipta lagu pernah ngerasain itu. Jadi ini aku cerita aja nggak apa-apa pokoknya. Jadi dulu waktu aku menyatakan diri keluar dari Jikusik, aku nggak punya penghasilan sama sekali. Aku nunggu royalti pun ya mungkin dari mechanical segala macam. Tapi kan itu juga peralihan dari mechanical ke online ya, analog ke digital gitu. Ya. Nah terus akhirnya ini bener-bener nggak ada pegangan. Sampai waktu itu untung pas hari Jumat sob. Hari Jumat aku ajak 2 orang anakku, ayo kita sholat di masjid. Karena aku tahu di masjid itu memang kita Jumatan ya, di masjid itu ada orang bagi-bagi nasi bungkus gitu. Dan aku ambil itu dan kebetulan aku doanya agak lama, jadi keluarnya lama, akhirnya anakku 2 orang itu aja yang dapat 2. Tapi itu aku kumpulin sob. Di rumah tuh aku, istriku, anakku 2 orang ini, kebetulan yang satu yang cewek itu masih nyusu ya. Kita makan berempat dengan nasi bungkus 2 itu. Dan
sebenarnya kalau aku mau ngomong sama orang tua atau apa tuh udah beres urusan itu lah. Tapi aku sebagai laki-laki aku merasa, oh aku pengen dong anakku juga dapetin hasil ini. Sementara di situ aku lihat Rosa bisa nyanyi lagu aku berulang-ulang, BCL bisa nyanyi lagu aku berulang-ulang, beberapa artis juga nyanyiin itu. Dan harusnya ada performing right yang aku terima dari situ gitu loh. Tapi kembali lagi, karena aku menjaga kehormatan aku nggak hantam kromo gitu loh. Aku ngeliat ada mekanisme yang harus harus diikutin di situ gitu. Ya itu aku tetap nunggu dari LMKN turun ke LMK dan memberi ke aku kan gitu. Meskipun mungkin jumlahnya ya karena kita nggak tahu ya, karena menurut aku tuh nggak transparan, jadi ya tapi ya namanya rezeki ya apa yang ada ya itulah yang disyukurin kan gitu. Artinya aku pernah dalam fase seperti itu ketika memang berpikir bahwa kok dia dapat gede banget, gue enggak. Iya, makanya pernah. Cuman kan aku harus menjaga itu tadi gitu. Kalau aku tiba-tiba dan aku juga pernah menelpon Rosa waktu itu, dia konser di mana-mana, aku bilang, "Cak, ini itu." Dan aku diminta-minta ke kamu ini gitu. Terus akhirnya kita ngobrol kayak teman aja gitu. Terus kok kayak aku juga nggak tega gitu. Ya udahlah, aku pikir kita udah bayar kok, Cak gitu. Oh, bayar ya? Udah bayar? Udah ke LMKN. Itulah artinya kalau aku pribadi menghargai banget karena aku sebagai warga negara Indonesia yang menurut aku harus baik gitu, dan aku menghargai banget aturan yang sudah ada gitu. Jadi nggak melanggar lah gitu. Iya. Secara mungkin bukan melanggar kali ya, ketika mereka melakukan deal yang kita labeli lah sekarang direct licensing, kalaupun itu tidak dilakukan, sebenarnya kita tidak melakukan sesuatu yang ilegal, karena sudah ada cara disiapkan oleh pemerintah Indonesia, yaitu LMKN. Kalaupun itu dilakukan, itu tetap berada di luar daripada peraturan yang sudah diberikan oleh pemerintah Indonesia. Itu jatuhnya tadi yang Ica maksud adalah, yuk sama-sama deh kita, aku kemungkinan dapat banyak banget nih berapa kota gitu, dan lagu ini ketika aku muncul, wah gitu, orang akan menunggu lagu ini keluar gitu. Bagian dari lagu ini kan ada kamu, Ca, sebagai penciptanya gitu. Diharapkan si penyanyi juga bagi dong ke bukan bagilah, lebih ke gue ada nih dikit kemarin bro, ada rezeki, yuk kita bagi-bagi lagi tuh. Lebih ke gimana ya, bahasanya emang nggak enak banget tapi iya, nggak enak, artinya ketika memang kita, tapi nggak apa-apa, orang dewasa harus melakukan hard conversations katanya. Orang dewasa harus melakukan betul, tapi sulit. betul, memang harus dilakukan itu. Cuman kan kalau aku pribadi sih, aku belum bisa ya, maksudnya melakukan itu. Artinya tiba-tiba ada orang bawain laguku, aku tiba-tiba minta gitu, aku belum bisa melakukan itu gitu loh. Tapi kalau misalnya orang itu mau memberikan, kamu menerima nggak? Bisa iya, bisa nggak juga gitu. Karena memang aku akan lihat, karena gini, kalau misalnya dia melakukan itu karena dia takut gitu, karena takut akan disomasi lah atau apa gitu, aku mending nggak terima, karena aku pikir aku nggak akan somasi juga gitu. Udah santai aja, selama yang penting aku tahu dia sudah bayarkan haknya aku nih ke LMKN, sesuai pemerintah. Udah selesai, aku nggak akan tarik. Nah, yang nggak aku setuju adalah ketika sudah dibayar ke LMKN, minta juga lagi gitu kan. Jadi padahal yang harusnya memberi itu adalah penyelenggara yang mengundang si penyanyi Ca. Gitu. Iya, kan seperti itu aturannya begitu kan, bicara begitu. Memang sih di undang-undang kita tuh ada dua hal yang saling bertabrakan ya, maksudnya tumpang tindih. Di satu sisi pasal yang lain menyebutkan bahwa pencipta lagu berhak melarang atau mengizinkan. Itu kan bisa jadi pegangan kuat. Tapi di satu sisinya lagi adalah saya pastinya nggak tahu, tapi selama dibayarkan kepada lembaga manajemen kolektif itu boleh dinyanyikan tanpa izin. Dianggap sudah memberi izin gitu. Begitu. Karena memang kan lembaga manajemen kolektif ini adalah perpanjangan tangan dari pencipta lagu itu gitu loh. Dianggap sudah memberikan izin gitu. Jadi dua hal itu, kalau pengacaranya masing-masing punya dalil masing-masing gitu dan punya interpretasi sendiri-sendiri gitu, pasti bisa lawan-lawanan itu. Jadi memang sebenarnya yang harus direvisi itu ada beberapa pasal di undang-undang itu harus direvisi, tapi kan nggak bisa cepat, pelan-pelan gitu, dan memang harus membutuhkan seluruh instrumen yang ada kan gitu. Pencipta lagu dibawa, penyanyi dibawa, IO-nya juga dibawa gitu. Dan at the end kesadaran masyarakat
yang sudah Iya. madani, Iya. yang tahu bahwa emang ada yang harus dibayarkan. Iya, Ya gitu. kan? Iya, itu, memang betul. itu perlu. Lah boro-boro sekarang ini gimana ya gampangnya ya? Beberapa katakanlah perusahaan-perusahaan yang besar aja, misalnya restoran besar atau katakanlah misalnya usaha rumah sakit besar atau klinik gitu ya. Ketika di ruang tunggu menggunakan lagu tertentu, lagu Ica mungkin ada di situ, lagu Pongki mungkin ada di situ untuk membuat orang lain nyaman menunggu jasa mereka. Itu aja ada beberapa yang belum sadar kalau mereka perlu membayar itu. Iya. Dipikirnya gini, kan gue Spotify-nya berbayar, Sof, bukan gratis. Betul, tapi Iya. kamu bayar untuk kamu dengarkan sendiri. Iya. Bukan untuk ketika kamu menggunakan itu mendukung Fasilitas yang jalannya ada. fasilitas di mana kamu menerima Iya. uang sebagai imbalan dari fasilitas atau jasa yang perusahaanmu Jadi tawarkan. aku tuh kan selama bersosial media nggak pernah punya hatersnya gitu. Paling ada orang bandingin aja, bagus Pongki. Tapi aku anggap ya udah itu kan penilaian orang gitu. Nah terakhir ini ketika aku bicara tentang masalah performing right ini, aku mulai diserang-serang banyak tuh. Orang-orang itu ngerti nggak menurutmu atau mereka Ya adalah kadang-kadang, fansnya kadang-kadang, daripada oh ya, kemungkinan besar itu. Soalnya kadang-kadang yang diomongin itu juga lompat gitu. Maksudnya ini kayaknya nggak paham dasarnya deh. Asal ngomong masalah ini haknya orang dibayarin gitu. Cuman begitu doang. Tapi kan sebenarnya aku begini tuh karena memang mikir bahwa pencipta lagu itu memang harus punya kehormatan kan gitu. Itu aja, nggak lebih ini. Terus ada yang bilang bahwa kamu yang nggak ikut berjuang, kamu pencipta lagu nggak ikut berjuang. Tapi nanti kalau tiba-tiba undang-undangnya disahkan, kamu juga ikutan menikmati hasilnya dari direct license. loh, iya kalau udah disahkan ya harus Ya dong kan mau kamu nggak mau warga kan? negara toh. Iya, suka nggak suka, mau nggak Harus mau ikut. harus ikut kan gitu. Ya sebenarnya bukan tidak mendukung itu ya, bukan gitu, bukan tidak. Cuman caranya yang aku kurang suka gitu. Artinya secara pribadi ya, aku caranya nggak suka. Kan akhirnya orang jadi musuhan. Saat ini sih memang akhirnya kayak ada terbelah sih, kayak separasi ya. Dan bahkan kan yang dikhawatirkan adalah begini Sob. Oke lah kata pencipta lagu, gua nggak akan lagi kasih lagu buat penyanyi-penyanyi yang ada di sana. Stop tuh lagu kan, mereka nyanyi sendiri. Yang sana juga tiba-tiba misalnya ada omongan, oke gua mulai sekarang nggak akan lagi bawain lagu, minta lagu dari orang-orang yang ada pencipta di sana. Ribet Kan soalnya mandek misalnya. jadinya Ya, nih. mandek ya. Terus ntar kalau ketemu di mall jadi kayak Oh lu geng sana. iya, Oh lu geng kan nggak enak gitu loh. Aku tuh muncul waktu itu ngomong itu karena aku resah, aku pengen mereka ini bersatu gitu loh. Loh yang kita hadapi ini itu loh gitu loh. Yang satu merasa kita udah bayarin ke sana loh, mintanya ke sana gitu loh. Yang satu enggak, mintanya ke sini gitu. Yang sana santai-santai aja. Kan harusnya gara-gara yang sana gitu mungkin tidak transparan ya gitu ya. Kinerjanya. Akhirnya ini kurang ini bagus. berantem kan gitu. Jadi itu keresahan berantemnya itu sebenarnya yang lebih pengen aku. Ya udah kita bersatu lagi yo, apa yang kita bisa kerjain bareng ya kita kerjain bareng kan gitu. Maksudnya kita benahin bareng, kita benahin bareng. Jangan musuh-musuhan kayak gini deh gitu. Nggak nyaman gitu. Nggak nyaman. Oke, aku mau tahu sekarang gini. Untuk katakanlah Ica dan juga teman-teman yang berdiri di ya udah ini peraturan udah dibuatin pemerintah, memang harus lewat LMKN ya. Kebetulan mungkin kerjanya belum optimal. Iya. Inilah dalam tanda kutip musuh atau PR kita bersama. Iya. Apa sih yang bisa kita lakukan untuk itu gitu loh? Maksudnya untuk itu entah diperbaiki sistemnya atau ada mesin yang secanggih itu bisa mendeteksi lagu ketika dimainkan langsung masuk ke sistem gitu, atau apa sih kalau menurut seorang Ica apa yang bisa kita lakukan untuk sebenarnya bukan menurut saya aja, tapi maksudnya ini zaman-zaman dulu juga sempat komunikasi dengan Pongki juga, bahkan lihat di berita-berita gitu. Memang kita tuh butuh yang namanya sistem informasi musik dan lagu itu. Lagu dan musik itu silem katanya gitu. Silem ya. Silem. Nah, itu kan biar keakuratannya lebih ada lah gitu. Jadi kita tahu kalaupun lagu lu cuma dapat 1.000 perak nih setahun ini, loh kok bisa? Ya lagumu cuma dibawain segitu kok. Jadi kita tahu gitu loh. Karena gini Sob, salah satu bukti kenapa ini sistemnya nggak jalan adalah aku pernah gabung dengan beberapa pencipta lagu lain dan aku nggak tahu itu siapa, lagunya apa gitu. Mereka nunjukin ini lagu-lagu aku loh, dia tunjukin lewat YouTube dan lain sebagainya. Aku nggak pernah kenal itu lagu.
Tiba-tiba dia ngomongin, kapan nih kita dapat performing right? Kita kok tahun ini belum dapat ya? Ngamuk-ngamuk sendiri di dalam situ. Aku cuma, ya Allah, emang lagumu dibawain orang? Jadi kalau tiba-tiba kamu cuma dapat, ya anggap 10.000, 20.000 setahun, ya aku nggak tahu hitungan pastinya ya, tapi ya wajar lah gitu loh. Jangan menuntut lebih gitu. Kan kasihan nih, tiba-tiba karena tidak ada data yang akurat, bisa jadi aku kemakan haknya Pongki kemakan hak yang lain, karena memang nggak ada akuratnya itu. Tapi kan itu isu beda lagi. Isu dalam arti gini, benar yang kamu omongin. Isu dalam arti, lah terus kenapa kamu sebagai pencipta tidak tergabung dengan LMK A atau B atau C sehingga kamu bisa mendapat bagianmu? Itu kan another issue lagi dong. Karena kan kita tahu kalau tidak tergabung sebagai member di LMK, yang adalah nanti dikoleknya oleh LMKN, lalu dia mendistribusi ke LMK itu, kamu nggak bisa dapat bagianmu karena bagianku tidak dapat bagian, bukan bagianku kali ya. Maksudnya kalau bagianku itu kan benar-benar kita bicara masalah hak ya. Iya. Tapi kalau bagian nggak dapat bagian kan cuma bagi-bagi gitu. Iya. Nah, itu kan bagi-bagi gitu. Iya. Nggak bagian dalam arti kan dia karena tidak member kan berarti secara KTP tidak dikenali di sistem itu gitu loh. Betul. Gimana kamu ada berkat nih gede. Gimana kamu mau dapet kalau kamu nggak nyiapin keranjangnya gitu loh menurutku. Ya karena memang itu tadi, karena memang ketidakpercayaan terhadap lembaga kan. Ketika mereka nggak percaya deh gitu. Cuman waktu itu aku memilih untuk tetap mendaftarkan diri sebagai anggota LMK karena aku pikir daripada nggak dapat sama sekali, ya udah aku dapat gitu. Cuman ya tetap aja maksudnya kok nggak akurat ya gitu. Itu aja sih gitu. Kayaknya ada yang sebenarnya kalau hakku kemakan orang lain aku masih bisa, udahlah karena sistemnya nggak benar. Tapi kalau tiba-tiba aku kemakan kamu makan haknya hak orang, itu kan itu jadi pikiran kan, maksudnya haknya orang ini gitu. Sementara yang dimakan haknya tiba-tiba dia ternyata tidak terdaftar di dalam lembaga manajemen kolektif. Kan kasihan gitu loh. Banyak yang begitu kan. Dan berarti kan harus benar-benar diberesin kan ini sistemnya. gitu loh. Ini kan masalah haknya orang gitu loh. Nah, maksud aku karena memang ada sistem yang tidak beres gitu, artinya dalam tanda kutip ya belum jalan dengan benar lah. Ya kita sama-sama benahin gitu. Bukan justru kita musuh-musuhan kan gitu. Itu aja sih gitu. Malah diserang. Mending kita duduk bersama gitu, bicara ini gimana solusinya kan gitu. Sebenarnya ada tawaran beberapa kali untuk duduk bersama tuh ada gitu. Tapi tentunya dengan masing-masing punya hati yang dingin. Itu enak kan ngobrolnya. Bukan salah satu jadi panas kan. Kalau satu jadi panas tetap yang satunya ini pasti rasa nggak akan mau duduk bersama. Nggak bisa diskusi. Judul tesismu apa kemarin, Cak? Pengelolaan pengaturan dan pengelolaan royalti musik dan lagu di Indonesia. Gitu. Dan itu insya Allah sebentar lagi tuh mau kita jadiin buku gitu loh. Ini dalam proses ini. Ini sudah proses. Dapat penerbit, sudah apa? Sudah. Cuman memang kan nerbitin buku kan nggak cepet kan. Apalagi bahasa tesis dan bahasa buku tuh beda gitu. Jadi menerjemahkannya tuh agak-agak perlu hati-hati gitu. Perlu campur tangan beberapa kawan juga yang ngerti itu. Dan editor yang memahami, editornya juga harus bisa menjembatani dari penulis ke pembacanya. Oh wow. Gitu. Ya mudah-mudahan lah jadi kan kita ini kan cuma pengen jadi manfaat ya Sophia. Jadi maksudnya ya ini jadi manfaat, perkara orang mau terima apa enggak ya urusan nantilah. Yang penting kita berusaha aja. Dan itu kamu masih bisa mencari waktu tuh ya untuk beresin itu di antara manggung, di antara bikin lagu buat orang, antara anak sekolah. Anakmu soalnya masih ada yang kecil. Iya disempet-sempetin sih gitu, disempet-sempetin. Meskipun makanya kan kuliahnya kemarin lumayan lama kan 3 tahunan gitu. Harusnya kan cuma 2 tahun gitu, agak 3 tahunan gitu. Kamu tuh sekarang lebih banyak tinggal di Kalimantan apa di Jogja sih? Di Kalimantan. Banyak di situ. Karena memang waktu itu kan orang tua yang memang minta pindah. Iya, berarti sekarang ketika ke Jogja pun ketika harus latihan sama Jikustik atau memang ada jadwal show atau gimana? Iya kurang lebih begitu sih. Karena memang kan Jikustik sekarang juga kita tuh sudah di bawah manajemen Sinopsis ya. Nah Sinopsis itu kan kantornya di Jogja. Jadi kadang-kadang ya ke Jogja tuh ya di kantor itu gitu loh. Ya kalau ada kerjaan di Jogja ya sekalian lah gitu. Ada single terbaru lagi nggak nih dari Jikustik? Sementara masih recycle yang lama.
yang tak akan berpaling darimu itu gitu. Nanti mungkin next bisa kalau nggak salah tetap percaya deh mungkin. Tetap percaya. Ya tetap percaya. Lagunya Dadi yang dulu. Oke. Di recycle, di remake lagi. Iya, remake lagi. Dengan master milik Jikustik. Oke, Gitu. Jikustik saat ini kalau mau rekaman dan yang lain-lain berarti label diri sendiri ya? Tidak Ya. di bawah label besar Enggak, lagi. kita sendiri Sehingga aja. master pun masternya Master Jikustik juga. Jikustik. Oke. Oke, aku senang banget dengar ternyata Ica udah nulis buku karena emang ya guys, menulis buku itu perlu belahan otak yang berbeda lagi menurut aku. Berbeda lagi ketika kita berkesenian, berbeda lagi ketika kita saya sih nggak tahu ya, walaupun saya nulis lagu ece-ece untuk diri saya sendiri, tapi ketika nulis lagu pun kayaknya belahan otak yang lain lagi tuh Beda. yang dipakai gitu ya. Ketika kita melakukan kegiatan-kegiatan itu. Sekarang sedikit kembali lagi ke si Jikustik ini. Sampai dengan hari ini, ketika karena kemarin-kemarin kan tahun lalu tuh sempat ngundang teman-teman tuh ada Adit, ada Brian. Terus yang belum itu Ica, yang belum itu Mas Dadi sama Carlo juga belum ya. Ini kalau mau komplit nih, mengkoleksi stiker-stikernya, ibaratnya stiker nih Ca. Harusnya ada 2 teman lagi, tapi mungkin memang belum jodoh waktunya ya. Tapi waktu dulu ribut-ribut itu dan keluar dan segala macam, sebenarnya kalau dari sisi pandangnya Ica, apa yang terjadi sih? Waktu Pongki keluar dari Jikustik itu kan Adit sudah menceritakan sisinya dia, apa yang dia Waktu rasa, Pongki apa yang keluar, dia minta keluar, yang dia nulis email itu loh. Oh, jadi ya itu ceritanya tuh gimana ya? Aku ini sebagai istri yang kepo aja kan, selama ini kan tahu versi dia, terus kemarin udah dengar langsung dari mulutnya Adit, udah dengar dari sisi. Emang Adit ngomong dong, nonton dong Sofi. Jadi iya mungkin nggak tahu Pongki pernah dengar ini apa nggak, maksudnya dari sisi kita ya. Jadi waktu itu dia sibuk lah, banyak main di gereja segala macam. Terus juga dengan dance company juga kan. Nah, terus waktu itu aku inget banget aku waktu zaman BBM itu aku sempat nge-BBM dia. Bandmu keren Pong. Mungkin dia inget kali ya, aku sempat bilang kayak gitu, bandmu keren. Terus dia bilang keren tuh TDC, bandmu keren Pong gini-gini. Aku ngomong kayak gitu. Nah dia bilang, nah aku tuh pengen Jikustik kayak gini Ca. Iya sih ini nih, diskusinya bagus lah. Nah terus atau itu dikabarkan kita mau main di acara RCTI, ulang tahun RCTI, Jikustik waktu itu. Dan akhirnya Ruzi waktu itu manajernya bilang, Mas, ini nggak bisa Mas. Kenapa? Pongki lagi nggak bisa main di situ gitu. Oh ya udahlah gitu. Nggak bisa main di acara RCTI. Nggak bisa. Nontonlah kita di rumah masing-masing. Aku dengan kasurku nonton di TV gitu. Lihat loh, ini Pongki main sama TDC gitu. Nah itu pecah di dalam grup. Pecah. Waktu itu rame gitu. Mereka sudah mulai ribut. Ternyata. Nah, begitu. Itu ceritanya. Aku sebenarnya waktu itu ada di sisi Pongki. Sebelum kejadian ini, karena aku merasa bahwa aku juga punya hal yang aku belum bisa salurin di Jikustik kan gitu. Karena kan kita jatah-jatahan dulu. Pongki lagu yang laku lah gitu di situ. Sementara aku kan lagu-lagu yang untuk jigrak-jigrak di panggung. Waktu itu pembagian tugasnya begitu. Jadi aku pengen laguku yang bisa laku tuh aku bawain sendiri segala macam gitu loh. Aku sebenarnya pengen ini gitu loh, ada di sisinya Pongki. Terlebih kita waktu itu kalau berangkat kemana-mana selalu berdua dalam pesawat kan gitu. Jadi tahulah keluh kesahnya Pongki segala macam. Cuman kan memang aku tidak bisa membela dia kalau misalnya dia juga nggak ada kan gitu. Artinya ya waktu itu jadi rame aja, maksudnya oh ternyata komitmennya waktu itu ngobrol-ngobrol kayak gitu. Nah habis itu kita agak diam-diaman waktu itu. Nah singkat cerita, aku dikirimin lagu waktu itu sudah digarap, tinggal isi bassnya katanya. Dia harus tahu sama puisi. Cak isi Cak bassnya. Oh yaudah gitu. Begitu ngisi aku dengar suara vokalis yang lain. Bukan Pongki. Bukan Pongki. Aku bilang, aku nggak mau ngisi. Loh kenapa? Aku anggota Jikustik, juga masih terdaftar sekarang, bilang. Tapi kalian nggak pernah ngasih tahu kenapa
ada vokalis lain selain aku, selain Pongki. Dan ada anggota baru lah gitu. Kok aku nggak dikasih tahu? Gitu? Aku nggak mau ngisi waktu itu. Nah terus sampai akhirnya pelan-pelan mereka meyakinkan kita harus keluar segala macam. Aku bilang gini, kalau kita keluar dengan sekarang, waktu itu kenapa akhirnya Jikustik keluarnya agak lama? Kalau kita keluar sekarang, itu kayak kesannya kita tuh iri banget sama TDC gitu. TDC itu bilang, dia keluar karena mereka masing-masing sudah jadi vokalis di bandnya masing-masing. Otomatis mereka tahu cara dandan, gimana harus berpenampilan. Kita yang dikeluhkan Pongki selama ini kan itu juga gitu. Kita terus mau ngelawan dia head to head, nggak mungkin menang kita. Terlebih salah satu nafasnya kita ada di sana gitu. Nggak mungkin, waktu itu aku bilang kayak gitu. Mereka, tapi laguku kan banyak. Iya, laguku banyak, tapi aku nggak mau ini jadi tanding-tandingan. Akhirnya aku diamin aja sampai aku nikah, segala macem. Itu berapa bulan tuh lama. Baru aku balik, ayo kita bikin lagi. Baru aku kasih 5 lagu dan akhirnya selesai album itu. Sampai itu pun Pongki waktu itu belum resign. Dari Jikustik? Belum. Vakum. Dia Tapi kan dari satu sisi yang lain tuh, yaudah pakai yang ini aja, pakai yang ini. Dan aku jujur waktu itu aku mengakui bahwa aku adalah salah satu orang yang terpancing untuk, karena aku di Jakarta ya, jadi terpancing untuk meladeni orang itu. Ya udah, ini vokalis kita sekarang. Meskipun aku juga masih mikir, aduh, gimana ya? Tetap beda lah. Tetap kita kan kerjanya berjuangnya sama-sama, tetap beda gitu. Nah, sampai di satu titik kita ketemu di di CTI waktu itu. Dahsyat ya Pong ya? Dahsyat. Nah, dahsyat. Nah, waktu itu orang SCTI bilang, wah ini kita iniin aja nih, deketin aja nih. Waktu itu manajernya Jikustik waktu itu masih Risa Rifai, dia bilang, udah deh, jangan macam-macam. Udah nih keren mas, ini biar buat ratingnya naik. Udah deh gitu. Mereka tuh berantem beneran, bukan ini gitu loh. Terus akhirnya bener, abis dance company soundcheck, Jikustik masuk. Pongki dengan berbesar hati dia memeluk kita gitu. Sementara aku ikut meluk waktu itu. Sementara ada yang nggak ikut meluk dia, dan aku ngeliat Pongki nangis waktu itu. Begitu selesai di acara itu, aku langsung telepon Carlo. Aku bilang, nggak adil kita kayak gini, aku bilang. Hari ini juga kita ajak ketemuan Pongki gitu. Atau kapan dia bisa ketemu? Nggak adil gitu. Kemarin kita marah karena dia menghilang. Kita ajak dia ketemuan, dia nggak mau ketemu karena dia nggak mau disalahin kan gitu. Aku nggak mau kalau aku disalah. Aku ingat waktu itu dia ngomong, aku nggak mau kalau aku datang aku disalahin gitu. Ya udah, itu membuat kita marah. Aku sampai pernah hilang, Pongki, kamu tuh kayak anak kecil yang lempar petasan terus kamu lari gitu loh. Siapa ngelemparnya terus lari gitu. Waktu itu aku bilang seperti itu. Tapi ketika ada Pongki nangis, terus habis itu dia ngasih email, dia minta maaf segala macam. Kita harus sadar, jangan lupa bahwa sebagian besar peran Pongki itu di Jikustik tuh, ya maksudnya sebagian besar itu adalah peran Pongki di Jikustik gitu. Dan kita nggak bisa menutup mata itu. Akhirnya aku, Carlo, Adit kalau nggak salah, ketemu dengan Pongki di mana Pong waktu itu Pong? Ada salah satu mall lah di Jakarta ini gitu. Ya udah, kita bisa ngobrol lagi habis itu gitu. Cuman itu tadi aku adalah orang yang waktu itu ya mungkin bisa ikut marah, tapi kalau semuanya sudah kelar ya kelar gitu. Makanya tadi kalau kita korelasiin dengan hubungan masalah konflik-konflik tadi, aku adalah orang yang sebenarnya tidak suka berkonflik kan. Nah, akhirnya ya sudah, akhirnya kita bisa menerima itu gitu. Nah, sampai sekarang pun bahkan kita di dalam Jikustik, ini cerita lain lagi, kita masih mikir dia tuh orang Jikustik. Pada suatu siang setelah sebuah serangan kecemasan terjadi kembali pada saya digerakkan untuk kembali ke rumah ayah, meminta maaf atas semua kesalahan saya. Saat itu, saya menangis sebagai anak kecil yang tidak bisa ditenangkan. Saya tidak percaya bahwa kepala saya sedang dielus orang yang selama ini saya rindukan. Miracles do happen. Ternyata manusia dapat berfungsi di dalam masyarakat seakan-akan nothing is wrong, tetapi tidak akan bisa bertahan lama. Pertahanan hancur juga lambat laun. Overthinking at its best is happening day after day. Padahal jangan lupa bahwa the truth is, Dia begitu sayangnya kepada kita ciptaannya. Oleh sebab itu, kita memang butuh Tuhan sebagai tempat untuk meminta ampun,
Bertobat dalam artian percaya bahwa kita sudah Dia ampuni. Selamat mencerna pelan-pelan teman. I hope that you'll always remember that you are loved. You are not a problem. Buku ini sudah bisa didapatkan di toko buku Gramedia atau toko-toko buku besar lainnya ataupun secara online. Get a copy of my book today. Jangan di-overthinkingin. See you around guys. Kita masih mikir dia tuh orang jikustik. Sampai dengan hari Sampai sekarang. Dari beberapa kali manggung itu juga apa namanya? Kan aku cerita tadi di awal, aku juga kadang-kadang begitu penontonnya tumpah ruah gitu, aku cuma mikir. Nah, kemarin aja waktu main gitu tiba-tiba aku salah-salah aku denger refleks teriak di mikrofon, aku bilang balik topong, balik, itu semuanya ketawa gitu. Balik topong gitu. Karena aku sebenarnya gimana ya? Aku mau jadi sok pahlawan atau apa jagain band ini yang nggak juga gitu. Aku juga pernah keluar. Tapi aku tuh cuma pengen ketika semuanya tuh berakhir, dia bikin sendiri kan akhiri ini dengan indah. Aku sampai bilang waktu itu ngajak dia balik, Pong kamu pulang, kamu balik ke Jikustik, habis itu selesaiin beberapanya, habis itu kita akhiri ini dengan indah. Aku sempat bilang kayak gitu ke Pongki waktu itu. Ya mungkin dia nggak tahu dia ingat apa lupa gitu. Tapi yang pasti itu. Bahkan sekarang ini, ketika orang berpikir bahwa aku adalah vokalis utama di Jikustik, ketika dia bilang, oke, aku gabung lagi, aku siap kok mundur dari vokalis Jikustik. Jadi, aku cuma mau nyelamatin Jikustik, karena perjuangannya itu kan berat banget ya dulu. Nah, kalaupun memang ada sesuatu yang harus berkorban, ya cukup aku aja, nggak ada masalah. Toh zaman dulu juga aku mensupport dia kan gitu. Zaman dulu kalau aku memaksakan diri untuk jadi orang nomor 1, udah bubar zaman dulu kan. Karena aku mikir bahwa kamu yang harus jadi vokalis utama. Jadi aku cukup mensupport gitu. Makanya kenapa waktu itu aku pernah cerita, aku ditawarin iklan, aku ditawarin film segala macam, aku nggak pernah mau terima. Aku selalu bilang, kalau memang mau kita sama-sama. Jikustik, nggak, lu yang diminta. Nggak, aku cuma mikir ada banyak kejadian band yang tiba-tiba salah satunya dinaikin dengan produk atau apa gitu, tiba-tiba bandnya bubar kan, dan aku nggak mau waktu itu begitu. Ya udah akhirnya sampai dalam hati itu sampai berbesar hati, ya udah kamu ya udah porsimu begini gitu. Ya udah kamu tukang pensupport Pongki. Nah ketika memang kejadian begini dan aku harus disupport sekarang ini gitu, aku agak ngerasa ini juga masih. Makanya ketika waktu diajak gabung sebagai penyanyi, aku juga, saya ini penyanyi kecelakaan kok. Bukan karena memang benar-benar penyanyi gitu. Kalau tanya, kamu apa penyanyi, pemain bass? Pemain bass, lebih suka main bass soalnya gitu. Nah gitu. Bahkan tuh sempat ya pokoknya itulah di beberapa kali panggung tuh juga aku sering menyinggung-nyinggung gitu. Bahkan mungkin dulu juga pas kita manggung itu sempat ada teman-teman Dangerous bandnya Pongki itu nonton juga. Ya aku sampaikan bahwa ini lagu Pongki juga. Aku ya kita nggak bisa menutup diri dari itu kan. Yeah. Meskipun orang-orang juga bilang udah tutup lembaran itu tutup. Ya untuk nutup itu memang tutup gitu. Cuman kita nggak bisa ngelupain sejarah kan gitu. Tapi gini, kan dulu kan Pongki akhirnya minta vakum itu sebenarnya karena ada beberapa keresahan yang dia rasakan, di mana aku sebagai istri melihatnya adalah dia tidak merasa ada satu kebebasan berperforma, ekspresi dan berperforma bersama bandnya. Oke? Ica juga tahu itu kan, makanya waktu dia pertama kali yang dia muncul di RCTI, dia ada project sama TDC, walaupun masih bentuknya project gitu ya, kamu merasa sebenarnya sih aku mau bela dia. Gitu. Karena aku tahu rasanya. Tapi ketika muncul itu kan aku jadi bingung mau ngomong apa kan gitu. Nah, kamu waktu itu kan belum bisa mengemukakan keresahanmu. Sampai akhirnya kamu juga keluar, kamu kemukakan keresahanmu. Tapi perkara kamu balik lagi kan adalah karena kamu melihat perjuangan teman-teman ini. Tapi kalau dulu situasinya begitu, ketika kamu balik ada yang berubah nggak? Sebenarnya ada nggak yang sudah bisa dikompromikan sehingga balik waktu ini? Yang ini sekarang ini? Ada. Mereka jauh lebih dewasa sekarang. Oh, jadi sangat jauh lebih dewasa. Jadi itu yang membuat aku tuh mikir, ya udah nggak apa-apa lah aku di sini lagi. Dan ya kalau perkara bercanda-bercandaannya masih sama kayak dulu ya. Maksudnya kayak gojek-gojek kere kalau orang bilang tuh masih sama gitu lah. Cuman ya itu tadi mereka jauh lebih dewasa karena kita sudah saling memahami lah, maksudnya
ah itu memang orang yang kayak gitu, nanti ya juga diam juga gitu. Kan mereka tuh menganggap aku tuh ada orang yang menyebalkan. Siapa tuh mereka? Mereka tuh semua lah, semuanya. Masa? Iya, aku tuh ada orang yang menyebalkan. Karena begini aja. Aku tuh, insya Allah aku nggak pernah punya niatan jahat ya. Ya. Tapi cara aku menyampaikan itu selalu salah. Jadi misalnya gini, dulu kita pakai bis kecil berangkat, dan kita tuh kalau misalnya mau bagi-bagi uang yang habis manggung itu, ya bentuknya cash. Dan itu dikasih di belakang bus. di apa amplopin. Di amplopin dan di tempat duduk di belakang gitu. Dipanggil Ica, Pongki, apa gitu, panggil masing-masing gitu. Krunya satu-satu dipanggil. Tiba-tiba waktu itu dapat bis gede. Dan itu berkurang duitnya. Waktu itu ternyata di balik itu adalah aku ngomong sama manajer gini, "Bang, kan waktu bis kecil kan mereka pada tiduran di bawah tuh, kru-kru. Kasihan loh bang, ini teman-teman kita loh bang. Mereka capek loh. Nanti abis itu mereka nggak sempat tidur di hotel. Kita enak tidur di hotel, mereka nggak sempat tidur di hotel. Angkat barang, loading, selesai barang, angkut lagi sini, terus tidur lagi di sini. Ada baiknya kalau di perjalanan kita perlakukan mereka juga sebagai teman. Kecuali di panggung, mereka orang yang kita gaji kan gitu. Memang membantu, memang membantu. Karena kalian sedang berperforma kita bayar. ya. Tapi kalau di jalan, perlakukan mereka dengan terus ntar berkurang dong bisnya. Nggak apa-apa, saya mau kok dipotong. Gitu. Begitu bisnya bagus, gede gitu. Tiba-tiba ada yang ngomong, wih bisnya enak nih, gede nih gitu. Nah Pongki sempat, aku ingat banget, aku duduk di belakang, Pongki ngomong, wih enak nih, bisnya gede nih gitu. Pongki gitu. Terus tiba-tiba, begitu gajian, ada salah satu yang nyeletuk, loh kok ini berkurang. Manajer waktu itu tidak menjelaskan dengan rinci kenapa alasannya, tapi cuman bilang, tuh si bos. Ica. Iya. Dan aku tahu aku ada yang menyampaikan ke aku, manajer ngomong begitu. Itu si bos mintanya bis gede. Akhirnya aku kayak ngerasa bahwa Ica ini apa yang dia mau harus diturutin gitu dan menyebalkan gitu. Tapi aku nggak pernah mikir apa ya diri sendiri. Aku tuh mikir buat barang gitu. Cuman memang nggak semua orang kan mungkin mau dipotong kan gitu. Ya, tapi public kan speakingnya juga mungkin manajer saat itu kurang bagus ya. Ya mungkin begitu juga. Kita gitu apa namanya? Ya semua kan masih pada muda-muda juga kan gitu. Jadi ya akhirnya ini anak menjebalkan banget gitu. Artinya juga kadang-kadang apa kalau misalnya mau manggung, kalau aku lagi nggak mau manggung gitu kadang-kadang juga nggak naik nggak, aku nggak mau. Ya tetap aku juga, kan nunggu aku juga naik gitu. Kalau aku nggak naik kan nggak manggung juga. Juga padahal itu bercanda gitu. Tapi kadang-kadang sebagian orang tuh jadi itu kamu nggak ngambek beneran? Karena enggak, kan kadang-kadang sering tuh bilang, Ica lagi ngambek. Enggak, aku suka. Dulu ada yang sekarang jadi manajer Pongki, Dani. Itu orang yang paling sering dikerjain dulu. Jadi kadang-kadang dia telepon, "Ca, udah di lobi." Hah? Aku pura-pura, "Hah? Udah di lobi jam berapa tuh ini? Udah jam 10 ya? Kita harus standby jam 11 ya?" "Ya udah nanti aja loh, aku capek masih." Padahal aku udah siap. Itu sob, udah bener tinggal turun kok. Jangan loh. Biar kan dia bahasanya gitu. Panikan kan gitu. Udah nanti aja dan gitu. Udah nunggu aku aja tuh. Enggak bisa aja gitu. Loh, gini. Kalau misalnya aku nggak siap, emang Jikusik naik? Aku bilang gitu kan. Ya enggak sih. Ya udah gitu aja gitu. Enggak usah, tenang aja tuh. Tapi itu kan akhirnya mungkin karena dia panik terus dia nyampein ke yang lain, "Ica, ngambek ini." Jadi kayak kesannya tuh itulah. Padahal kadang-kadang dari beberapa ini tuh ya memang aku suka ngerjain aja gitu. Iya. Gitu dan ya akhirnya ya apalagi kalau zaman dulu kan Dadi kan emosian kan. Iya. Nah, kayak gitu-gitu bisa ditanggapin serius sama dia. Iya. Gitu jadi ya kalau serius berantem beneran kita sampai kadang-kadang dalam bis aduh aku kan niatnya bercanda tuh. Tapi memang candaanku tuh nyebelin gitu. Jadi ya itulah gitu. Juga ngaku candanya nyebelin. Ya kadang-kadang di tahun baru aja. Aku pernah beberapa kali begitu ditanya, Ca, kita manggung enggak, aku pengen di rumah. Ya bener-bener nggak manggung. Hah? Pernah. Bener-bener nggak manggung. Kau juga gila kau. Tapi gimana nggak panik manajer? Gini, sebenarnya aku tuh cuma cara komunikasi ke aku aja tuh. Oh. Artinya ketika aku bilang enggak, biasanya Adit tuh, "Ca, jadi gini loh, Ca." Ngomong, diajak ngomong pelan-pelan gitu. Tapi kalau Dadi yang ngomong, aku langsung bereaksi pasti itu. Tapi kalau ada Adit yang datang, "Ini loh, Ca, ini gitu." Aku bisa, oh ya, baru ngikut gitu. Iya. Kan menyebalkan juga kan kok sok jadi kayak anak
anak mama segala macam kan gitu. Ya memang aku juga manggil mamaku mama sih, jadi anak mama. Ya mama tuh emang mau panggil apa? Ya gitu. Apa namanya? Ya begitulah maksudku. Aku orang yang menyebalkan gitu. Nah, sekarang itu dalam situasi sekarang ini mereka tuh mikir, Ica memang kayak gitu. Udahlah. Jadi udah sama-sama memahami aja. Aku juga misalnya memaklumi lah ya. Memaklumi, udahlah. Dan itu kan kayak pernikahan, guys. Iya. Harus memaklumi kelebihan, Kalau dulu kan kekurangan masing-masing. jikustik itu harus ini nanti kayak seolah-olah kamu dapat berapa, kita dapat segini, kamu dapat berapa, kita dapat segini, dan itu harus sama kan gitu. Sekarang kan sudah enggak gitu. Sudah lebih Fluid. terbuka. Udah Ya. ada flow-nya ya, lebih Waktu cair. kemarin aja ada royalti di lagu yang baru gitu masalah. Waktu itu Dadi bikin lagu Bagai Elang kalau nggak salah. Dan Dadi waktu itu pengen pengen berbagi sama. Aku langsung bilang kok, itu lagumu kamu yang lebih dapat banyak. Gitu. Oh. Jangan Cak, kita kan biasa. Enggak kayak gitu. Itu lagumu udah kamu yang dapat. Terus kamu tentuin aja yang lain berapa gitu. Waktu itu begitu. Nah, akhirnya ya udah begitu gitu. Sudah bisa begitu Sudah ya. bisa begitu. Oke. Nah, Pia itu udah gitu loh, Pong. Jadi Jadi kamu itu sebenarnya marah nggak waktu itu naik bus lebih gede? Sini Bapak, sini Pak. Bapak mau ngasih oleh-oleh buku ya? Apa sih nggak ada mic nggak apa-apa, udah gini aja. Apa-apa. Jadi biar pemirsa Jadi kamu menyaksikan. waktu itu dengan bus besar apa kamu Enggak, ikut ini menikmati? itu memang nyebelin ya. Tapi karena komitmenku sama teman-temanku kan udah pada titik di mana rekonsiliasi. Jadi ya kalau dulu menyikapi dulu nyebelinnya dia masih nyebelin sama orang itu sama sebenarnya, nggak berubah sebenarnya. Konsisten ya? Konsisten. Tapi justru karena tidak berubah itu, jadi kita tahu sebenarnya gitu. Nah memang Ica mengkonfirmasi sedikit tadi, Ica ngajak untuk balik ke jikustik lagi. Cuman memang betul-betul tidak ada waktu untuk saya meluangkan waktu. Tapi kalau untuk tampil bersama tuh mungkin, masih mungkin dengan situasi tertentu itu bisa tampil bersama. Tapi untuk kembali ngurusin band kayak dulu lagi, kita berlima ngurusin band itu kayaknya udah nggak mungkin. Mengingat kesibukanku dan arah tujuan karirku sudah berbeda. Makanya aku menjadi teman yang suportif aja. Ngajakin project, tetap telepon, lebaran aku nggak pernah absen. Telepon Ica. Bentar lagi telepon Begitupun sebaliknya. Dan yang lain-lain ya. Kemudian ada project aku juga berbagi dengan mereka, entah itu royaltinya 100.000 atau 500.000. Yang penting project bersama kita bagi gitu. Jadi itu saya lakukan gitu ya. Tapi untuk balik lagi sih kayaknya masih jauh karena kesibukan. Tapi dia sempat bilang, aku bilang begini bukan berarti aku nggak akan balik loh, Ca. Dia bilang begitu dulu. Kita nggak tahu nanti gimana, tapi ya sementara aku nggak bisa balik. Ya, Tuhan punya kehendak apa yang bisa ditahan oleh manusia. Tapi intinya sebenarnya begini itu kita memberikan contoh sebenarnya. Masalah royalti sudah ada penyelesaian pribadi antar kita. Masalah band sudah ada penyelesaian. Masalah pertemanan sudah ada jalurnya. Jadi tidak ada alasan untuk teman-teman di sana yang masih bingung bagaimana berhubungan dengan mantan bandnya atau mantan personilnya. Ya sebenarnya nggak ada kata lain. Bisa aja kok. Iya, rekonsiliasi gitu. Tidak asal ada semua ya pada jalurnya aja gitu ya. Dan jalurnya belum tentu enak, ya kan gitu. Cuma harus dijalani. Iya, betul. Perlu hati yang besar memang, perlu hati yang luas sih gitu. Iya. Untuk bisa menyikapi hal begini gitu. Artinya ketika dia memutuskan enggak, ya udah kita udah juga ini gitu. Dan ketika kita juga bisa bertahan dengan tanpa Pongki gitu ya memang harus kita jalanin juga kan gitu. Jadi enggak inilah. Artinya kita sudah berdamai lah dengan masa lalu lah. Ngomong-ngomong masalah damai. Iya, coba kamu yang kasih aja sebagai kamu lah yang ngasih lah. Jadi Bu Sop ini nulis buku. Oh iya. Nanti gantian kalau kamu bukumu rilis terus kamu bikin podcast ya nanti aku yang kesana. Jadi hati yang gembira adalah obat, si paling overthinking ini khusus untuk mereka yang mikir terus gitu. Ini dibantu dengan buku ini. Iya, semoga tercerahkan dengan tulisan-tulisanku hasil overthinkingku sendiri loh, Cak. Itu ada cek 60 miliar di dalam. Amin. Dicek aja maksudnya. Belum tentu ada. Dicek aja. Gitu. Terima kasih banyak sudah diundang juga. Terima kasih juga udah dikasih. Gini dong, biar kayak di pejabat-pejabat loh. Kita salaman dulu. Seneng nih netizen, seneng nih. Benar.
langsung rating naik. Berarti gosip sama ini bilang kalian bermusuhan, nggak ngobrol tuh bohong. Enggak, bener. Lah? Tapi temenan juga, enggak gitu. Ya Kamu kan kan nggak musuhan. Kalau you will have a friend yang hubungannya begitu. Iya. Yang debatnya tiap hari, Iya. tapi nggak musuhan. Tapi temenan, dulu, gimana? dulu kita tuh debat terus, apa yang Pongki omongin selalu salah di hadapan aku. Aku pengen omongin juga, Pongki juga mikir salah itu loh. Jadi paling aneh kalau kita debat agama, wong kita beda agamanya. Kenapa didebatin? Yang goblok kan kita berarti ya. makanya road manager kadang-kadang debatnya agama, bayangin gitu. Iya, iya. Ya pokoknya lucu aja lah. Lucu. zaman. Lucu sih mereka dulu satu kamar, kalau kadang-kadang kalau manajernya iseng mereka ditaruh Di satu satu kamar, kamar. diem-dieman. Ya dia. Ngomong Nggak ada yang apa Dia sama dia Ica yang ini? suka pegang remote kan. Remote tuh terus dia nonton antara Musik-musik MTV lah. atau apa gitu, Star Vision bukan Star Vision apa? Indovision. Indovision. Channel V gitu loh. Nah, nonton musik. Nah, pas iklan dia biasa pindah. Begitu pindah kepencet saluran olahraga bola. Kamu seneng. Terus dia bilang, "Ya kan kamu suka bola." "Enggak, aku kadang-kadang aja kok yang aku suka aja." "Enggak apa-apa kamu." Itu dorong-dorongan. Oh, so sweet. Jadi ya itu sambil ini apa SMS zaman dulu SMS atau BBM waktu lupa. Siapa tuh yang bikin kerjaan ini gitu. Biasa abis itu mereka ketawa biasanya. Ca, thank you ya, udah mau Sama-sama. mampir. Padahal kamu rumahnya di Kalimantan, harus meninggalkan anak istri dulu sementara hanya untuk mampir ke Jakarta. Tadinya mau di Bali, tapi kebetulan kita lagi ada di Ya Jakarta, mumpung jadi lagi di Jawa. Tadi di Jawa. tadinya hari ini harusnya pulang ke Kalimantan. Jadi tiketnya dibatalin. Terus Menemui undangan dari di Jogja sini. ke sini aja gitu. Oke. Udah lama gak ketemu Pongki juga kan. Siapa tahu Ya, berpelukan boleh. Siapa tahu mau bikin band baru. Ya. Oh, Capek, benar. enggak, Udah, aku juga enggak Jangan sih. bikin polemik Aku juga enggak lagi. sih. Mending cari job, manajernya Jigosik cari job di mana aku bisa main juga pada situasi yang nyaman, gitu aja. Iya. Orang bisa nonton. Aku itu tuh ingin menghargai fansnya Jigosik Ya. sebenarnya. Oke, udah fans Jikustik kalau mau nonton ada di sini, ada yang Adit cari juga, ada yang Brian Brian juga cari. Tinggal ya. Dadi sama jadi Carlo. Oke? Jadi Carlo. Hari ini bukan hari yang baik untuk menyerah, katakan itu setiap hari, dan jangan lupa you are loved. Thank you, sampai jumpa everybody. Cut. Thank you. Thank you.